Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhamka. Eh, Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang korelasi ganda, di mana ini adalah salah satu mata kuliah dari prodi pendidikan teknik kejuruan, yaitu mata kuliah statistika yang dibawakan oleh dosen kita Prof. Dr. Hadi Syahrul MPD. Dan adapun beberapa analis korelasi ganda, yaitu ada definisi korelasi ganda, persyaratan uji korelasi berganda, kegunaan korelasi ganda, koefisien korelasi, langkah-langkah uji korelasi ganda, contoh dan interpretasi. Kemudian adapun kelompok 5, yaitu saya sendiri Ilhamka sebagai pemateri pertama, kemudian ada Citra Meisara, kemudian ada Ibnu Munsir, ada Desmayanti, kemudian Yaya Z Purno. Kemudian saya akan menjelaskan definisi kolerasi ganda, di mana kolerasi ganda adalah suatu kolerasi yang bermaksud untuk melihat antara 3 variabel atau lebih, 2 atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependen. Menurut Ridwan, kolerasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan 2 variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Nah, adapun persyaratan uji kolerasi berganda, yaitu pertama itu mengambil sampel dari populasi, harus random atau secara acak. Kemudian data yang dicari korelasinya harus berskala interval atau rasio. Variasi skor kedua variabel yang akan dicari korelasinya harus sama, ya. Kemudian distribusi skor variabel yang dicari korelasinya hendaknya merupakan distribusi unimodal. Kemudian hubungan antara variabel X dan Y itu hendaknya linear. Kemudian kegunaan korelasi ganda. Yang pertama, kegunaannya itu untuk mencari hubungan antara 2 variabel bebas atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel tarikatnya, sehingga dapat diketahui besarnya sumbangan seluruh variabel bebas yang menjadi objek penelitian terhadap variabel tarikatnya. Koefisien korelasi merupakan besar kecilnya hubungan antara 2 variabel yang dinyatakan dalam bilangan yang disebut dengan koefisien korelasi, ya, yang disimbolkan dengan huruf R. Besarnya koefisien korelasi adalah min 1 atau 0 dan plus 1, ya. Langkah-langkah korelasi ganda, yaitu buatlah H0 dan H1 dalam bentuk kalimat, kemudian H0 dan H1 dalam bentuk statistik, kemudian membuatkan tabel penolong menghitung nilai korelasi ganda itu. Terus memasukkan statistik dari tabel penolong dengan rumus, ya, silakan lihat di tampilannya ini. Kemudian menghitung taraf signifikannya dengan rumus itu juga di bawahnya, ya. Silakan lihat materinya. Dari soal penghitung tadi buatlah kesimpulan. Nah, kaidah pengujian signifikan, jika F hitung lebih besar daripada signifikan, jika F itu lebih kecil dari tabel tidak signifikan, carilah F tabel menggunakan tabel F dengan rumus taraf signifikan, ya. Silakan dilihat. Kemudian ada contoh soalnya. Contoh soal sebagai murid, hubungan motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya, ya. Ini diketahuinya, terus tingkat kesalahan. Ini hanya salah satu contoh. Ini data-datanya. Terus ada langkah menjawabnya, ya. Di sini ada buatlah H1 dan H0 dalam bentuk kalimat, di mana contohnya tadi H1 ini terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi.
pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian handulnya itu tidak terdapat hubungan yang signifikan ya, ada pelayanan administrasi Kota Surabaya itu. Kemudian handulnya ini dibentuk dalam statistik dengan H1-nya. Nah, di sini ada tabel penolong, yaitu X1 dengan Y, ringkasannya sebagai berikut ini di dalam simbol statistik, kemudian nilai statistiknya. Terus korelasi X2 dan dengan Y, ringkasannya itu seperti ini juga ya. Nah, ini rumus analisis korelasi ganda. Tadi dari hasil perhitungan, tadi yang rumus-rumus sudah disampaikan di sebelumnya di atas ya, sudah dilihat. Ini hasil dari rumus analisis korelasi gandanya. Nah, di sini kesimpulan setelah hitungan ternyata F hitung lebih besar dari tabel atau 19,22 lebih kecil sehingga nol ditolak, hingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan kemampuan hubungan terhadap pelayanan administrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Oke, terima kasih. Saya Ilhamka dari Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Teknik Kejuruan, pasca sarjana dari kelompok 5 mata kuliah statistika, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.